Oke, baik. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di webinar Geoscience GeoAccess Indonesia terkait peran geospasial dalam mendukung Volunetzing 2030. Saya ucapkan kepada Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah join pada webinar siang hari ini, dan karena waktu telah menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan memulai webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Resisita Anggi yang akan menjadi moderator webinar pada siang hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian sedang mengikuti webinar Geosite yang diselenggarakan oleh GeoAccess Indonesia. Kalau ada yang belum tahu dari Bapak Ibu sekalian terkait GeoAccess Indonesia, jadi GeoAccess Indonesia sendiri merupakan salah satu konsultan geoscience yang bergerak di bidang lingkungan yang berkelanjutan serta climate change. Kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saat ini Bapak Ibu sekalian sedang mengikuti salah satu program kami, yaitu webinar Geosite, yang diselenggarakan tiap bulannya dengan tema geospasial. Kemudian selain program webinar Geosite, dari GeoAccess Indonesia sendiri juga kita memiliki beberapa program lain, yaitu program pelatihan. Di sini ada regular training. Bulan ini untuk tema yang kita angkat itu terkait pemodelan hidrologi dan juga analisis deforestasi. Kemudian kita juga melayani bootcamp training tiap bulannya. Selain itu kami juga melayani jasa corporate training, private training, hingga konsultasi. Kemudian untuk agenda webinar kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah pembukaan kita langsung masuk ke pemaparan materi oleh pembicara webinar kita pada siang hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kita akan tutup webinar kita pada siang hari ini setelah itu. Kemudian saya bacakan tata tertib pada webinar siang hari ini. Nanti yang pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara agar selama pematerian berlangsung lebih fokus dan berjalan lancar. Kemudian nanti pertanyaan terkait bisa dituliskan di kolom Q&A terlebih dahulu atau kolom chat Zoom meeting, dan nanti akan saya bantu bacakan saat sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian nanti yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tentu saja sesuai dengan tema, yaitu peran geospasial dalam mendukung Volunetzing 2030. Dan untuk materi di luar tersebut bisa tidak dijawab materi karena limitasi waktu ya. Kemudian nanti yang keempat, apabila moderator atau pembicara terlempar dari Zoom meeting atau ada kendala, mohon ditunggu 15 hingga 30 menit untuk bergabung kembali dengan menggunakan tautan Zoom meeting yang sama. Dan yang kelima, nanti untuk link absensi dibagikan 30 menit sebelum webinar selesai. Jadi nanti bisa ditunggu oleh dari Bapak Ibu sekalian. Untuk webinar siang hari ini, jadi yang melatar belakangi kita mengadakan suatu webinar ini, kita akan membahas terkait Volunetzing 2030 yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai terkait pengurangan emisi gas rumah kaca dari bidang kehutanan dan juga pengolahan lahan. Kemudian dalam Volunetzing 2030 ini tentu saja terdapat berbagai bidang yang berperan penting pada pengusahaan dari kondisi tersebut. Salah satunya itu pada bidang geospasial. Nah, geospasial ini memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pengolahan, dan juga pengawasan dari program Volunetzing 2030 tersebut. Dan pada hari ini kita menghadirkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan sebagai pengelola sistem informasi geospasial dalam pemantauan sumber daya hutan di Indonesia. Nah, untuk pembicara kita pada webinar kita siang hari ini, itu yaitu Bapak Dr. Agus Budi Santosa, yang merupakan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Nah, Pak Agus ini sendiri, Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu menempuh pendidikan S1 dari Kehutanan UGM, kemudian S2 Perencanaan Wilayah Kota ITB, dan S3 Ilmu Kehutanan UGM. Kemudian sebelum menjadi Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, sebelumnya Bapak Agus ini pernah menjadi Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, dan juga Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Nah, mungkin kita langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, masuk ke sesi pematerian. Selamat siang, Pak Agus. Apakah suara saya bisa terdengar? Selamat siang.
Oke, baik. Dari Pak Agus juga sudah join ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke pematerian webinar pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Moderator, para akademisi, praktisi, pemerhati, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Pada hari ini terima kasih, panjatkan puji syukur pada Allah. Kita hari ini tanggal berapa nih? 21 Februari. Kita kumpul bersama ini untuk ngomongin tentang peran informasi geospasial untuk mendukung kebijakan Indonesia Forestry and Other Land Use atau VOLU Netsing 2030. Saya terima kasih ini untuk penyelenggara webinar Geoakses Indonesia yang telah memberi kesempatan bagi kami. Saya berharap webinar ini juga menjadi momen kita untuk tukar pikiran, menjadi solusi yang terbaik untuk mencapai target VOLU Netsing 2030. Lanjut, outline materi kali ini ada 4 ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua peran informasinya, yang ketiga nanti saya akan coba jelaskan studi kasus yang sudah pernah kita buat, berbagai metode yang sudah kita lakukan, mulai dari citra satelit, pemetaan drone, serta sistem informasi geografis, terutama untuk mendukung kebijakan dalam konservasi hutan serta rehabilitasi lahan kritis terkait dengan VOLU Netsing. Bagian keempatnya nanti mungkin kita akan simpulkan. Lanjut, untuk pemulai pendahuluan biasanya saya mulai dengan ngomongin tentang triple planetary crisis, istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan 3 tantangan dampak lingkungan global yang saling berkaitan dan berdampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Apa itu? Yang pertama adalah climate change, itu fenomena global yang terkait terutama disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Sumbernya biasanya ya pembakaran bahan bakar fosil atau kemudian juga deforestasi serta beberapa aktivitas industri yang menghasilkan emisi cukup besar. Yang kedua adalah tentang biodiversity loss. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu pollution and waste. Lanjut ke slide nomor 4 ya. Konteks dalam rencana operasional VOLU, jadi di dalam Paris Agreement itu kan kesepakatan global kita. Pada waktu kita ada konferensi perubahan iklim PBB tahun yang ke-21 atau kita kenal sebagai COP21, itu kemudian kita tindak lanjuti, kita di situ sepakat ya membatasi peningkatan suhu global di bawah 21 derajat. Indonesia kemudian ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Di dalamnya untuk memenuhi kewajibannya, ini Indonesia nyusun dokumen nih, namanya disebut sebagai kontribusi nasional yang ditentukan secara mandiri atau biasa disebut sebagai NDC, Nationally Determined Contribution. Dokumen ini pertama kali tahun 2016, kemudian kita bikinkan roadmap-nya tahun 2019. Seiring dengan perkembangan kebijakan, Indonesia memperbarui dokumen NDC, kita tingkatkan lagi, disebut dengan Updated Nationally Determined Contribution tahun Juli 2021. Nah, setelah itu Indonesia juga merancang strategi jangka panjang untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Long Term Strategy for Low Carbon atau yang disebut dengan LTS LCCR, targetnya tahun 2050. Yang menguraikan tentang pendekatan jangka panjang untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan dari dampak perubahan iklim, serta menetapkan jalur transisi menuju netralitas karbonnya. Nah, bagian dari itu, kemudian kita naikkan lagi di September 2022 itu dengan enhance NDC. Jadi angkanya selalu kita naikkan terus. Lanjut di slide berikutnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel ini kan merinci tentang tingkat emisi gas rumah kaca atau greenhouse gases dari berbagai sektor. Dari situ kita nampak bahwa ternyata sektor yang paling berpengaruh adalah sektor kehutanan, itu ada angkanya 25,4 ya untuk kontributor, dan angka ini
akan kita turunkan sebesar 60% dari total pengurangan target yang ditargetkan. Ini jadi kalau angkanya mungkin kira-kira kita pengen menjadi dari 647 metrik ton CO2 ekuivalen di 2010 menjadi minus 15 metrik ton di CO2 ekuivalen di bawah skenario untuk tahun 2030. Catatan pentingnya apa? Catatan pentingnya di sini itu kebijakan dan aksi tambahan itu menjadi lebih agresif dari tahun ke tahun tadi di dalam NHNGC. Lanjut, di dalam slide berikut ini kita tunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada keputusan Menteri, waktu itu Menteri LHK nomor 168 24 Februari 22 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peningkatan praktek-praktek kehutanan dan penggunaan lahan. Jadi misalnya di situ dituliskan bagaimana tujuannya, metodologi, hasil yang diharapkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lanjut. Apa sebetulnya volunexing itu? Volunexing itu intinya adalah bagaimana di tahun 2030 itu tingkat serapan itu sama atau lebih tinggi daripada tingkat emisi. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebetulnya adalah mengurangi emisi sebanyak-banyaknya dan melakukan upaya-upaya untuk menyerap emisi sebanyak-banyaknya. Jadi besaran emisinya dikurangi, kemudian yang nyerapnya ditingkatkan. Dengan begitu, kita tahun 2030 kita bisa minus karena antara yang menghasilkan emisi dengan yang menyerap emisi itu lebih besar dari yang menyerap emisi. Dasar pijakannya apa? Dasar pijakannya Sustainable Forest Management, kelola lingkungan, serta tata kelola karbon. Jadi dasar pijakannya 3 hal itu. Nah, untuk memastikan hal ini terjadi, lanjut, kita perlu dasar-dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya itu ada macam-macam, dari mulai undang-undangnya, dari mulai peraturan pemerintah dan segala macam. Tetapi kalau kita bicara tentang targetnya, tentu target yang sasaran yang ingin dicapai adalah implementasi dari rencana Volunexing 2020 itu adalah pengurangan gas rumah kaca setara minus 140 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2020. Lanjut. Nah, kebijakan umumnya apa? Kebijakan umumnya ada macam-macam, tetapi salah satu pendekatan utamanya adalah untuk kita lakukan yang disebut dengan monitoring, reporting, and verification, atau pemantauan, pelaporan, dan pengukuran yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian target dari seluruh komponen-komponen yang ada di dalam kebijakan umum ini. Lanjut. Saya mungkin akan lebih fokus kepada ngomongin tentang apa sih sebetulnya peran informasi geospasialnya. Jadi kalau kita bicara per definisi, data spasial itu atau data geospasial itu merujuk pada data mengenai lokasi geografis yang bersifat keruangan, yang mencakup dimensi, ukuran, kemudian karakteristik objek alami maupun buatan manusia yang berada di bawah, di atas, dan di permukaan bumi. Data ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap kondisi hutan dan lahan di Indonesia untuk mendukung kebijakan. Nah, bedanya dengan informasi geospasial, kalau tadi kan data geospasial. Kalau informasi geospasial, itu adalah hasil olahan dari data geospasial yang telah diproses sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk perumusan kebijakan, misalnya pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program yang berkaitan dengan tata ruang kebumian. Lanjut. Ini tentang jenis-jenis informasi geospasial. Jadi, tadi kan kalau sudah saya ceritakan tentang data spasial dan informasi spasial. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, informasi itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua nih. Jadi yang pertama adalah informasi geospasial dasar atau IGD, kemudian yang satunya lagi adalah informasi geospasial tematik. Nah, kalau yang IGD itu apa isinya? Isinya adalah informasi objek fisik yang dapat dilihat dan diukur secara langsung.
Nah, objek-objek ini biasanya relatif tetap, tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu lama. Misalnya apa nih? Batas wilayah administrasi, garis pantai, jaringan sungai, infrastruktur utama, jalan tol, jembatan, itu disebut sebagai IGD. Nah, kalau yang informasi geospasial tematik, itu adalah informasi yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang disusun tentu berdasarkan IGD yang awal tadi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Misalnya apa nih? Misalnya kalau di kehutanan, di pertanian, tata guna lahan, atau mitigasi bencana. Nah, terus apa hubungannya dengan Volu? Hubungannya itu untuk memantau kondisi hutan, mengidentifikasi area deforestasi, menentukan lokasi yang berpotensi untuk melakukan rehabilitasi, sehingga dengan demikian kebijakan yang diterapkan itu menjadi lebih sesuai dan terarah, karena sesuai dengan kondisi aktual yang di lapangan. Lanjut, kalau kita baca bukunya Pak Aftar ya, tahun 2020 ya, tentang Sustainable Development Goals, itu informasi geospasial ini dapat digunakan, dapat menjadi alat yang efektif nih untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pencapaian SDGs. Loh, bagaimana? Bisa. Karena dengan data ini kita bisa lakukan analisa yang lebih akurat dan berbasis bukti atau evidence base sehingga dapat membantu perumusan. Konteksnya untuk lingkungan hidup dan kehutanan apa? Ya, konteksnya adalah misalnya begini loh, kita mau pantau perubahan tutupan lahan, identifikasi kawasan yang mengalami degradasi, perencanaan strategis untuk rehabilitasi, dan juga untuk konservasi misalnya. Dengan demikian kita bisa ambil langkah-langkah mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim ini secara lebih sistematis dan berbasis bukti. Nah, dengan demikian sektor kehutanan ini dapat diharapkan menjadi penyerap karbon bersih atau biasa kita sebut dengan carbon sink yang lebih besar dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan. Keunggulan utamanya apa? Keunggulan utamanya dari data geospasial tematik ini adalah kemampuan untuk menyajikan informasi spasial yang detail, satu. Yang kedua itu real time. Jadi pengambilan keputusannya bisa lebih cepat dan lebih tepat. Misalnya pakai citra satelit kah, pakai pemetaan drone kah, atau sistem informasi geografis yang lainnya. Lanjut. Ini saya ingin menunjukkan tentang matriks. Ini kondisinya masih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Tapi kalau kita bicara konteks Kementerian Kehutanan, terutama sampai akhir Februari 2025, secara umum itu terdapat 103 jenis data spasial yang disebut dengan informasi geospasial tematik. Itu ada di dalam basis data SIGAP, sistem informasinya punyanya IPSDH. Kemudian 25 diantaranya dari 103 itu masuk REN aksinya KSP, kebijakan satu peta. Dari 103 itu diproduksi oleh 35 produsen yang dibantu oleh beberapa UPT KLHK juga. Tipe IGT-nya variasinya banyak ya, dari mulai poligon, dari mulai line, juga ada beberapa yang poin. Misalnya apa data poin itu? Misalnya untuk sebaran KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, misalnya masih berupa poin. Nah, untuk format data IGT itu apa? Format datanya adalah kita sebut dengan geodatabase atau PostgreSQL. Jadi IGT yang dikelola oleh Direktorat IPSDH ini sekarang sudah terhubung dalam yang disebut dengan simpul jaringan. Simpul jaringan itu diatur oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kementerian kita, Direktorat IPSDH juga sudah kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, beberapa pemerintah daerah, misalnya kalau saya boleh sebut, salah satu contohnya pemerintah Provinsi Kaltim, itu kalau yang kabupaten misalnya Kutai Timur, Kabupaten Kuburaya, atau Kabupaten Sintang, dan juga beberapa kementerian lembaga. Bagaimana kalau ada Pemda lain yang ingin bergabung, nggak ada masalah. Nanti tinggal kita bikinkan perjanjian kerjasama, nanti kemudian kita bisa lakukan sistem
disebut pakai data, bagi data dan pakai. Lanjut. Oke, salah satu instrumen utama dalam implementasi kebijakan ini kan tadi kita sudah sebutkan ada informasi geospasial yang memungkinkan untuk kita membuat perencanaan yang mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti atau evidence base. Jadi supaya peran optimal dari ekosistem untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu semakin besar. Nah, kalau kita bicara tentang hal itu, tentu ada beberapa indikator utamanya. Jadi indikator utamanya apa? Indikator utamanya adalah indeks prioritas lokasi atau biasa kita sebut IPL. Kemudian kita punya indikator utama yang lain disebut dengan indeks jasa lingkungan serta indeks kelembagaan. Nah, kalau khusus untuk IPL, ini kita identifikasi wilayah. Mana nih wilayah-wilayah yang punya potensi besar dukung aksi mitigasi karbon? Misalnya kawasan lindung kah, daerah konservasi kah, atau lahan-lahan yang mungkin bisa direhabilitasi. Dengan demikian, kalau kita sudah tentukan prioritas lokasi IPL-nya, prioritasnya kan kita jadi tahu nih, kalau mau restorasi di mana, mau rehabilitasi di mana secara lebih efektif. Nah, kalau yang untuk IJL itu apa itu? IJL itu apa? Indeks jasa lingkungan. Itu untuk apa? Ada nilainya nih, kita nilai ekosistemnya gitu loh. Untuk menyediakan layanan karbonnya masih di situ, Mbak. Untuk perlindungan keanekaragaman hayatinya serta fungsi hidrologis lainnya. Sementara kalau indeks kelembagaan itu adalah mengukur kesiapan kelembagaan yang mendukung implementasi kebijakan pollination. Halo? Lanjut. Ini salah satu contoh hasil kita lakukan peta indeks prioritas lokasi. Ini ada dari mulai biru sampai merah, dari mulai yang tidak prioritas menjadi sangat prioritas, yang sangat prioritas yang semakin ke merah semakin prioritas. Apa yang dijadiin dasar untuk menentukan indeks prioritas lokasi? Yang pertama adalah risiko deforestasi. Jadi semakin tinggi tingkat risiko deforestasinya, kita kasih skor lebih tinggi. Yang kedua adalah risiko terjadinya kebakaran. Jadi kalau di situ risiko kebakarannya tinggi, ya dia naik lagi prioritasnya. Yang terakhir adalah potensi penyerapan karbon. Jadi semakin tinggi potensi penyerapan karbonnya, ya tentu kita kasih nilai makin tinggi. Nah, kalau tiga-tiganya tinggi, dia masuk ke merah. Kalau tiga-tiganya rendah, masuk ke biru. Jadi kira-kira begitu. Jadi dengan representasi visual ini, kita jadi tahu ini mana yang paling rentan, mana yang paling tidak rentan. Indeks ini menjadi alat penting untuk perencanaan strategi serta alokasi sumber daya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah ini namanya peta indeks jasa lingkungan. Jadi di sini kita bagi di mana yang hijau itu daerah lingkungan, kemudian yang kuning itu daerah wilayah produksi, kemudian ada rehabilitasi, ada agroforestry, konversi serta APL. Yang kita pakai apa? Yang kita pakai untuk nilai ini, yang pertama itu adalah apakah suatu kawasan itu bernilai konservasi tinggi atau tidak? High conservation value namanya. Kemudian yang kedua, apakah kualitas hutan, dalam hal ini kerapatan cajuk dan stoknya, stok karbon. Serta yang ketiga adalah peran area untuk menyediakan lingkungan yang esensial, misalnya menjadi daerah tangkapan sungai. Apa yang paling gampang itu misalnya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, itu kan dia menjadi daerah penyimpan air, penangkap dan penyimpan air untuk daerah hinterlandnya, untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya misalnya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah indeks kelembagaan. Ya, di indeks kelembagaan, itu komponen yang kita nilai itu adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat atau modal sosialnya serta kapasitas kelembagaan KPH.
Ini tipologinya dibagi menjadi kelas-kelas berbeda, diwakili warna berbeda pada peta untuk mempermudah interpretasi. Faktor-faktor ini untuk di mana pengembangan kapasitas dan keterlibatan komunitas yang paling dibutuhkan. Jadi mana yang wilayah yang KPH yang lebih dari 100.000 hektar, konsesinya kurang dari 50% misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita bagi tipologi, akhirnya kita gabungkan nih. Lanjut, slide berikutnya. Tolong geser slide-nya. Jadi tadi kan kita sudah punya 3 tadi ya. 1, indeks prioritas, lokasi, 2, indeks sosial lingkungan, ya kan, yang 3 indeks kelembagaan. Kemudian kita digabung nih. Digabung, muncullah yang disebut dengan strategi implementasi aksi. Nah, dari sini kita sudah mulai nyusun nih. Jadi setelah kita punya strategi implementasi aksi untuk tingkat nasional, kemudian di dalam Volu ini kemudian kita bagi nih apa yang harus kita lakukan itu. Pertama, kita tentukan bahwa kita mau fokus untuk pencegahan deforestasi mineral, maksudnya tanah mineral. Yang kedua, kita fokus kepada pencegahan deforestasi untuk gambut. Yang ketiga, kita fokus kepada pencegahan degradasi konsesi, pembangunan hutan tanaman, pengayaan alami, reduce impact logging, dan seterusnya, sampai kepada yang terakhir yaitu pengelolaan mangrove. Lanjut, nah setelah dari situ kita bikin yang namanya peta aksi mitigasi. Jadi kita kan di dalam peta aksi mitigasi tadi kan ada 12 rencana aksi itu yang di atas tadi, dari mulai pencegahan deforestasi mineral sampai kepada pengelolaan mangrove. Nah, masing-masing area kunci itu kemudian kita buatkan satu-satu nih. Pencegahan deforestasi mineral di mana, pencegahan deforestasi gambut di mana, RO1, RO2, RO3 terus sampai kepada RO12 tentang pengelolaan mangrove. Lanjut. Nah, kita juga sudah punya keputusan Menteri nomor 446 tahun 2024 nih, yang merupakan dokumen kebijakan yang memberikan arahan untuk rencana aksi nasional dan subnasional untuk pelaksanaan aksi mitigasinya dalam rangka mencapai target. Jadi di situ sudah diuraikan nih, karena kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pemerintah daerah nih untuk mengimplementasikan strategi mitigasi perubahan iklim pada skala wilayah yang lebih kecil dan spesifik. Ingat, tadi di awal kan kita sudah sepakat nih, bahwa targetnya adalah mencapai negatif atau minus 140 juta ton CO2 ekuivalen 2030. Artinya apa? Artinya sektor kehutanan harus menyerap karbon sebanyak-banyaknya. Sehingga jumlah emisi yang dilepaskan oleh sektor-sektor lain, walaupun juga termasuk di dalamnya sektor kehutanan, itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan kehutanan untuk menyerapnya. Nah, kita sekarang dari situ kita bisa nggak kalau kemudian di basis datakan geospasial? Oh, tentu bisa. Tentu bisa. Ini saya mau bicara tentang bagian yang ketiga dari presentasi yang disebut dengan studi kasus. Jadi, studi kasus pada kali ini itu adalah tentang peta arahan pelaksanaan aksi mitigasi. Saya ambil ini yang KPH Ampang-Pelampang di Provinsi NTB. Nah, ini hanya sebagai contoh aja, sebetulnya di tempat-tempat lain juga ada. Karena ini menjadi contoh penerapan kebijakan mitigasi yang berbasis wilayah yang lebih terukur dan efektif. Kalau ada teman yang nanya, apa itu KPH? Oh, KPH itu adalah unit manajemen kehutanan yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan di tingkat lokal. Terus studi kasus itu untuk apa? Studi kasus itu melakukan pemetaan, penyusunan arahan, pelaksanaan aksi, mitigasi yang disesuaikan dengan, ini dia yang penting nih, karakter ekologi, karakter sosial, dan karakter ekonomi dari wilayah tersebut. Kalau kita pakai basis spasial tentu akan jadi lebih mudah. Nah, untuk apa ini? Untuk mengidentifikasi wilayah prioritas
Satu. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang paling sesuai. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan penyerapan karbon dan minimalkan emisi. Kemudian yang ketiga, untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kebijakan subnasional atau daerah, supaya lebih efektif dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan lokal misalnya. Yang keempat adalah untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tadi, KPH Amplang-Plampan tadi, total luas mitigasi yang dilakukan di Amplang-Plampan itu adalah 70.712 hektar. Terdiri dari KPHL, KPH Lindung, dan KPH Produksi. Lindungnya ada 39.000, kalau produksinya 31.000. Nah, aksi mitigasi yang paling dominan, nah ini kita sudah mulai nih. Itu tadi ingat ya, RO1, RO2, RO3, RO12-nya mangrove, RO2-nya yang tadi untuk tanah mineral tadi yang di atas tadi. Jadi fokusnya apa? Ternyata di sini fokus utamanya adalah di RO1. Apa itu? Pencegahan deforestasi mineral. Luasannya berapa? 9.812. Sehingga multi arahan rencana operasional itu merupakan gabungan pendekatan dari aksi mitigasi yang gabungin antara perlindungan, rehabilitasi, bungkusnya adalah pengelolaan berkelanjutan. Oke, lanjut. Kita kan punya tujuan arahan nih, kebijakan Indonesia Volunetzing 2030 ini kan untuk mempercepat implementasi rencana operasional baik nasional maupun subnasional. Kemudian juga sinkronisasi dan integrasi di tingkat level tapak atau di level KPH. Jadi kita harus buat nih strategi mitigasi emisi gas rumah kacanya seperti apa, yang efektif, yang sesuai dengan target. Sehingga ini harus tercermin di dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Di dalam RPHJP, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ini, kita harus menjamin bahwa setiap pengelolaan, dalam hal ini KPH Ampang-Pelampang tadi, memiliki arah kebijakan yang selaras dengan tujuan mitigasi karbon dan perlindungan ekosistem. Di samping itu, kita juga ingin KPH ini memainkan peran yang lebih strategis untuk mendukung pencapaian target emisi negatif 2030. Oke, lanjut. Terus, di mana peran teknologinya? Peran teknologinya, ini salah satu contohnya saya sebut Sistem Informasi Geospasialnya Kehutanan atau SIGAP. Halo? Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Bapak? Oh ya. Jadi kalau kita kan punya sigap ya, Kemenhub itu punya sigap, itu ada di situ, bisa diakses. Untuk sementara nanti ada username, ada password, kemudian ada pada saat Anda masuk ke dalam aplikasi itu ada namanya role and relation, ada beberapa orang yang hanya bisa melihat, ada beberapa orang yang bisa mengedit. Kalau Bapak produsen data ya Bapak bisa edit. Di sigap yang model baru nanti kita juga punya kemampuan. Slide sebelumnya masih ya? Ya, jadi kita punya kemampuan untuk updating, jadi produsen data itu bisa updating mulai parsial yang kecil-kecil nih. Kalau dulu kan kalau mau update harus konteksnya Indonesia gitu lah. Kalau sekarang bisa parsial kecil-kecil. Oke. Sistem ini mengumpulkan, memproses, memvisualisasi data spasial yang berkaitan dengan sumber daya, termasuk di dalamnya aspek hutan, aspek tutupan lahan, aspek keanekaragaman hayati, dan yang keempat aspek lingkungan. Jadi dari 103 informasi geospasial tematik yang berasal dari 35 produsen data, ini 25-nya telah masuk ke dalam One Map Policy atau KSP, kebijakan satu peta. Nah, keunggulan sigap ini apa sih? Sigap ini sudah beberapa kali juara satu. Kita menjadi jaringan informasi geospasial nasional terbaik 2022, 2023, 2024, mudah-mudahan nanti 2025 kita juga masih menjadi juara satu. Kita juga pernah mendapat penghargaan BIG Top Geospasial Data Sharing namanya. Kita juga pernah menjadi juara satu kompetisi
One Map Policy for Better Governance untuk perkuatan tata kelola yang berbasis geospasial. Lanjut. Jadi sigap ini kita fungsikan saat ini itu adalah untuk alat kontrol dan evaluasi implementasi pollination. Loh, kok bisa Pak Agus? Ya bisa. Karena apa? Karena sistem ini menyediakan menu peta interaktif dan detail. Dengan adanya fitur ini kan pemantauan terhadap perubahan tutupan lahan, terhadap kondisi hutan, serta yang ketiga itu progres mitigasi emisi gas rumah kaca kan dilakukan lebih transparan dan akurat. Nah, kemampuan sigap untuk memvisualisasikan data spasial ini memungkinkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, untuk turut serta dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien. Di sisi lain, juga sigap ini kita punya menu yang disebut dengan tata kelola informasi geospasial tematik. Jadi para produsen data spasial, tadi kan ada 25 produsen data ya, itu bisa langsung bisa ke situ juga untuk koordinasi antar lembaga serta integrasi datanya itu menjadi lebih mudah. Jadi dengan kata lain memang sigap ini bagi kami tidak semata-mata sistem informasi, tapi ini adalah instrumen untuk memperkuat tata kelola yang berbasis teknologi geospasial. Oke, lanjut. Jadi tadi kan kita sudah lihat jalannya, kemudian kita ke sigapnya, kemudian kita juga harus lakukan standarisasi sebetulnya bahwa semua informasi geospasial tematik itu harus menginduk kepada, kebetulan kita sudah punya dua keputusan menteri ya. Yang pertama adalah keputusan Menteri nomor 398, yang kedua nomor 399 yang menetapkan standar dalam pengelolaan informasi geospasial tematik. Jadi di dalamnya itu ngatur tentang apa ini misalnya kamus datanya lah, tentang aturan topologinya lah, tentang manajemen kualitasnya yang bertujuan untuk memastikan integrasi dan konsistensi data. Itu. Kalau yang di 399 apa isinya? Isinya adalah klasifikasi kewenangan hak akses. Kemudian bagaimana kita penyajian data, ketiga untuk prosedur penyebarluasannya bagaimana, serta yang terakhir adalah memberi pedoman untuk pengelolaan akses dan distribusi data. Ya tujuannya untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga, dan seterusnya. Lanjut. Nah, kita juga sudah pernah lakukan beberapa kali sebetulnya pelatihan analisa spasial ini. Terutama kita kan punya 22 balai pemantapan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Jadi kita lakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan kemampuan, kemudian sinkronisasi data rencana aksi nasional dengan rencana aksi subnasional supaya inisiatif Pollination 2030 itu bisa berjalan. Jadi pelatihan yang sudah beberapa kali kita buat ini fokusnya kepada aplikasi praktis teknis analisis geospasial. Dua, kita dorong pengembangan profesionalisme teman-teman. Yang ketiga adalah peningkatan shared learning di antara para peserta. Dengan begitu, maka akurasi serta efektivitas sistem pemantauan dan pelaporannya menjadi naik. Okay. Kementerian Kehutanan juga bekerja sama dengan beberapa pihak lain, misalnya sisi ROM, SIEP dari SAP, dari Universitas IPB, kita lakukan pelatihan aplikasi di 7 provinsi, misalnya begitu, pesertanya dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Sesi-sesi ini memang kita bangun untuk memastikan para pemangku kepentingan lokal itu mampu melaksanakan dan memantau secara efektif pelaksanaan strategi Pollination 2030. Oke, lanjut. Yang kedua, saya ingin cerita, kalau tadi saya sudah cerita
tentang sigap, mungkin sekarang saya akan cerita tentang Simontana. Simontana ini adalah sistem monitoring hutan nasional. Itu ada linknya, nanti bisa coba diakses. Jadi semua data dan informasi yang terkini terkait kondisi hutan itu ada di situ. Simontana itu juga menjadi modalitas yang kuat untuk integrasi data pemantauan lingkungan yang terkait dengan beberapa kebijakan internasional. Misalnya dengan REDD+, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, untuk memastikan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan itu dapat dilaksanakan lebih transparan, lebih efektif, dan evidence-based. Nah, outputnya apa nih Simontana ini? Lanjut. Outputnya itu adalah salah satunya, misalnya ini cuma salah satunya ya, adalah peta penutupan lahan. Ini yang saya sajikan tahun 2023. Kalau peta penutupan lahan tahun 2023 berarti basis datanya adalah 2022. Pak, yang 2000 basis data 2023 untuk ditetapkan sebagai tutupan lahan 2024 sudah ada belum? Sudah ada. Sekarang sedang proses untuk memperoleh izin dari pimpinan. Jadi kalau konteksnya apa itu data penutupan lahan itu kan mencerminkan kondisi terkini penggunaan lahan. Jadi di dalamnya itu ada rincian hutannya, ada lahan pertaniannya, ada perkotaannya maupun wilayah-wilayah yang lain. Nah, informasi-informasi ini menjadi penting untuk volume nudging, gitu loh. Pemantauannya dilakukan oleh siapa ini? Oleh kita, gitu loh. Jadi kita berbasis data. Ibarat kata itu kita seperti naruh mata di langit, kemudian dipotret pakai citra satelit, kemudian citra satelitnya ditafsir, gitu loh. Dengan demikian, hasil pemantauan ini kita pakai menjadi dasar untuk membangun strategi yang lebih akurat. Lanjut, karena kita punya peta tutupan lahan, datanya series dari tahun ke tahun kita punya, akibatnya kita jadi tahu yang disebut dengan perubahan. Jadi deltanya kita ketahuan nih, deltanya. Karena apa? Karena datanya kan dari tahun ke tahun kan ada semua nih, series. Nah, kalau data series kemudian kita tumpang tindihnya, kita jadi tahu nih. Misalnya kalau kita tumpang tindihkan antara penutupan lahan tahun 90 dengan penutupan lahan tahun 2022 misalnya. Nah, ini kita jadi tahu nih, dinamika penggunaan lahan di Indonesia itu seperti apa sih? Kurun waktu 3 dekade ini, perubahan apa sih yang terjadi? Di mana terjadi deforestasi, di mana terjadi degradasi hutan, di mana terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian, untuk perkotaan, juga upaya-upaya rehabilitasi ekosistem yang dilakukan oleh kementerian itu kemudian bisa terlihat dengan cara membandingkan tutupan lahan dari tahun ke tahun. Nah, tentu ini kita manfaatkan teknologi geospasial. Kita biasanya berbasisnya citra satelit. Untuk sementara kita pakainya ada 3 sumbernya. Yang pertama adalah Landsat, itu ukuran pikselnya itu 30 meter kali 30 meter. Kita juga punya Sentinel, itu ukurannya lebih detail sedikit, 10 meter kali 10 meter. Dan alhamdulillah kita juga 2 hari yang lalu mendapat perpanjangan akses untuk data planet dari NICFI yang ukuran pikselnya itu lebih kecil dari 4 meter kali 4 meter. Dengan demikian kan tren perubahan ekosistem, kemudian dampak kebijakan itu bisa kita buat, gitu loh. Sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan tentu dapat lebih mudah pada saat kita mau kembangkan kebijakan yang lebih adaptif, terutama untuk menjaga keseimbangan ekologi. Nah, berikutnya saya akan sampaikan data deforestasi misalnya dari tahun 1090 sampai tahun 2023. Ini kan dinamikanya kan ada nih. Nah, Bapak Ibu para peserta seminar yang saya hormati, dinamika ini juga banyak dipengaruhi oleh misalnya perubahan penggunaan lahan. Misalnya oleh kebijakan lingkungan. Juga seperti fenomena iklim ekstrim, misalnya contohnya El Nino atau La Nina. Jadi kalau kita lihat data ini, bahwa meskipun terdapat sedikit kenaikan angka deforestasi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu,
Tetapi kalau kita bicara trennya, deforestasi dalam 10 tahun terakhir tentu kita lebih rendah. Nah, ini apa artinya? Artinya upaya mitigasi deforestasi melalui kebijakan perlindungan hutan dan restorasi ekosistem, dampak positifnya ada nih. Jadi, laju hilangnya tutupan hutan, laju hilangnya hutan, laju deforestasi itu sudah mulai tertekan secara signifikan. Nah, kalau kita ambil periode El Nino 2015 dan 2019, misalnya nanti tolong dicermati di tabel itu deforestasinya naik. Kenapa naik? Karena musim kemaraunya jadi lebih panjang. Musim kemarau lebih panjang, kebakaran hutannya naik. Misalnya begitu. Jadi itu salah satu contoh bukti bahwa memang fenomena iklim ekstrim itu juga mempengaruhi gitu loh. Oke, lanjut. Lalu apa ini kita kalau ngomongin tantangannya? Tantangannya itu adalah kita ternyata suka nggak suka, mau nggak mau, itu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademi, swasta, NGO, masyarakat itu penting banget. Penting banget. Percuma kita ngomongin target penurunan emisi gas rumah kaca, kita sudah susun terstruktur, sistematis, masih bla 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 bla. Kalau kemudian sinerginya nggak ada. Oke, kita sudah susun strategi, basisnya adalah sustainable forest management, kita berbasis environmental governance yang baik, kita juga sudah punya governance yang baik. Tapi kalau sinerginya nggak ada ya percuma gitu loh. Nah, di sisi lain, selain sinergi atau kolaborasi, tantangan utamanya apa? Tantangan utamanya adalah tentu sumber daya manusia. Termasuk diantaranya penerapan teknologi gitu loh. Kalau kemudian ini tidak segera kita lakukan upscaling, maka proses updating data itu menjadi terhambat. Kalau proses updating datanya menjadi tidak lancar, ya basis datanya nggak valid gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini kita juga harus lakukan gitu loh. Bahwa untuk pemanfaatan sistem informasi geospasial yang terintegrasi pun ternyata kita juga membutuhkan hal itu gitu loh. Dengan pendekatan komprehensif dan berbasis bukti, saya yakin dan berharap sebetulnya kita Indonesia akan mampu mencapai target net zero untuk volume di tahun 2030, yaitu minus 140 juta CO2 metric ton CO2 setara CO2 ekuivalen. Nah, terakhir kesimpulannya adalah implementasi dari target Polu Net Sink 2030 ini sekali lagi menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi geospasial itu kan menjadi peran utama untuk melihat apakah kebijakan ini berhasil apa enggak. Loh, kok gitu Pak Agus? Iya, karena kemampuan dari teknologi informasi geospasial itu adalah menyediakan data yang akurat, terintegrasi. Contohnya tadi kita punya 103 informasi geospasial tematik misalnya kan, yang menjadi dasar yang komprehensif untuk mendukung proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim, serta kebijakan yang dapat lebih efektif yang berbasis bukti. Selain itu, pemanfaatan teknologi geospasial juga mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Jadi, teknologi ini kan memungkinkan, tadi kan kita sudah lihat sama-sama, saksikan, kita bisa pantau perubahan tutupan lahan, kita bisa melihat analisa dampak kebijakan terhadap perubahan tutupan lahan, serta kita juga bisa lakukan evaluasi pencapaian target emisi dengan lebih akurat. Dengan demikian, pengambil kebijakan dalam konteks Polu Net Sink 2030 ini dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Yang terakhir, keberhasilan kebijakan ini tergantung dari sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan.
baik pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, masyarakat, gitu loh. Jadi kalau kemudian kita nggak ada sinergi ya percuma. Sebagai penutup, mohon izin, tolong diklik sekali lagi. Saya ada sajikan video, itu durasinya kira-kira 4 menit 50 detik. Tolong dilihat sama-sama. Ayo kita lihat sama-sama nanti. The forestry sector has the largest share in the target for reducing greenhouse gas emissions. FOLU Net Sink 2030 in Indonesia is an achievable condition where the level of greenhouse gas emissions from the forestry sector and land use in 2030 will be balanced or even higher than the emission level. What is FOLU Net Sink? Forestry and other land uses. FOLU Net Sink is a condition when the amount of carbon absorbed by the forest and land sector is equal to or greater than the emissions it produces. This target is very ambitious for Indonesia, considering that the forest and land sector still accounts for 60% of total GHG emissions. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 basic idea. There are 3 basic ideas for Indonesia's FOLU Net Sink 2030, including sustainable forest management, environmental governance, and carbon governance. What is the purpose of FOLU Net Sink? The objectives of Indonesia's FOLU Net Sink 2030 operational plan include strengthening policies and work implementation to achieve Indonesia's FOLU Net Sink 2030 with systematic and measurable steps. Establish an operational action plan for reducing greenhouse gas emissions in the forestry and land sector towards Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Elaborating the NDC targets into detailed action plans for reducing greenhouse gas emissions in the forestry and land sector using Indonesia's FOLU Net Sink 2030 approach. Affirming the main supporting activities for the implementation of programs and activities to reduce greenhouse gas emissions in the forestry and land sector towards Indonesia's FOLU Net Sink 2030 as well as the stages of work and operation and evaluation. Become the basis for the preparation of the manual of operation of each policy and the main supporting steps of the national program Indonesia's FOLU Net Sink 2030. FOLU Net Sink scope. There are at least 15 scopes of FOLU Net Sink that need to be known, including 1. Reducing the rate of deforestation of mineral land. 2. Reducing the rate of deforestation of peatlands and mangroves. 3. Reducing the rate of forest degradation on mineral land. 4. Reducing the rate of forest degradation on peatlands and mangroves. 5. Plantation forest development. 6. Sustainable forest management. 7. Rehabilitation with rotation. 8. Non-rotational rehabilitation. 9. Peat restoration and peat water management. 10. Mangrove rehabilitation and afforestation in ex-mining areas. 11. Conservation of biodiversity. 12. Social forestry. 13. Introduction of ecosystem replication, green open space and eco-riparian. 14. Development and consolidation of customary forest. 15. Supervision and law enforcement in supporting the protection and security of forest areas. Mitigation actions FOLU Net Sink Sector 2030. Determination of priority locations for the implementation of mitigation actions by using the templates are as follows. Prevention of deforestation and degradation of natural forests. Prevention of forest destruction in concession, forest utilization permit or PBPH. Development of plantation forest in PBPHHT. Sustainable forest management, PHL. Increasing forest carbon stock, PCK. Peatland management. Natural forest conservation.
The implementation of FOLU NetSync 2030 will affirm Indonesia's position and dignity as a party to the UNFCCC and fulfill Indonesia's commitment to the Paris Agreement and Law 16 of 2016. Therefore, it takes determination, careful implementation, and perseverance and patience to continuously make improvements from time to time in achieving our best efforts to protect the earth of Indonesia and everything in it. Halo, halo. Iya, Bapak, Nggih, silakan. demikian Bapak Ibu semua, presentasinya kami akhiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus atas materi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk saja Pak Agus ke sesi tanya jawab karena dari Pak Agus juga ada agenda lain. Jadi kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang memang berkorelasi dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus terkait volume NetSync dan juga peran geospasial. Di sini saya bacakan pertanyaan pertama dari Kak Indah Safitri. Jadi tadi membahas terkait renov volume untuk tingkat provinsi itu sudah dibuat. Selanjutnya, apakah perusahaan atau PBPH wajib menyusun Renops Volume tingkat UM atau tapak, Pak? Mungkin bisa dibantu jawab. Nggih. Bentar, HP saya jatuh nih. Oke. Maaf ya, maaf. Ya, Jadi rencana aksi itu sebetulnya sudah disusun di level nasional dan untuk subnasional atau level provinsi itu sudah selesai di tahun 2021, 2022 dan 2023. Jadi untuk sementara sudah semua. Nah, bagaimana dengan yang di PBPH? PBPH itu dia menginduk kepada RPHJP yang ada di dalam masing-masing KPH-nya. Jadi kan kalau PBPH itu selalu ada di KPH, karena kan lokasinya PBPH itu selalu di kawasan hutan produksi ataupun hutan lindung yang di bawah manajemennya KPH. Sementara KPH sudah punya dokumen RPHJP. Jadi otomatis nanti mau tidak mau, suka tidak suka, PBPH-nya itu harus induk kepada rencana yang sudah dibuat di skala yang lebih makro. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Agus atas jawaban dari pertanyaan Kak Indah Safitri. Semoga bisa terjawab. Kemudian di sini selanjutnya masih ada banyak pertanyaan nih Pak Agus. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Kak Aang Gunaifi, yaitu pertanyaan yang pertama, dengan adanya updating dalam IGT Kemenhub seperti penutupan lahan, fungsi kawasan, perizinan persetujuan, dan lahan kritis, apakah rencana operasional volume NetSync mengalami penyesuaian juga Pak? Dan siapakah yang melakukan proses penentuan lokasi rencana operasional volume? Mungkin bisa dibantu jawab Pak Agus. Baik, jadi tadi di depan kan kita punya namanya IPL tadi, Indeks Prioritas Lokasi. Jadi kan Indeks Prioritas Lokasi tadi kan kita sudah buat, yang dasarnya ada 3 tadi tuh, ingat enggak? Halo? Jadi kan kalau kita ngomongin volume, itu kan ada yang namanya indeks prioritas lokasi, indeks dasar lingkungan, indeks kelembagaan tadi kan. Jadi dari 3 itu tadi kan kita sudah gabungkan, kemudian dari gabungan ketiga itu menjadi fokus di mana apa yang akan kita lakukan. Kan begitu nggih. Nah, terus apa yang kalau tadi dibilang Pak Agus itu updatingnya untuk apa? Jadi begini, penyedia data atau produsen data itu bisa aja dia bikin data, tapi kalau kemudian updatingnya itu tidak ada, ya kan datanya kan menjadi nggak terkini. Kalau datanya kemudian tidak terkini kan nggak bisa, kan benar nggak? Nggak bisa kita pakai. Pak Agus, bisa nggak nanti kita lihat apakah volume ini sudah dilaksanakan apa enggak? Ya bisa. Taunya dari mana? Ya tadi
kan ada proses updating datanya, benar nggak? Betul nggak? Jadi saya misalnya apa nih? Misalnya indeks, kan ada 3 indeks tadi ya, indeks prioritas lokasi, indeks jasa lingkungan, indeks kelembagaan. Indeks prioritas lokasi apa komponennya? Komponennya mana lokasi yang mampu dukung aksi mitigasi karbon, mana lokasi lahan yang dapat direhabilitasi, itu nilainya naik kan gitu loh. Nah, kemudian kita lihat dengan data yang updating tadi, ada nggak upaya-upaya rehabilitasi di indeks prioritas lokasi? Nah, dari situ jadi termonitor nih. Kalau itu sudah dilaksanakan, tentu lokasi itu tidak menjadi prioritas lagi, kan sudah dikerjakan. Gitu nggih? Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Dari pertanyaan Kak Aang, Bu Naifi. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Adam. Jadi Kak Muhammad Adam ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan yang memang berkorelasi dengan volumetric. Jadi mungkin di sini apa saja langkah prioritas di sisa waktu 5 tahun yang akan diambil Indonesia dalam mencapai target volumetric 2030, Pak Agus. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara langkah prioritas, itu sudah dibagi menjadi 12 rencana aksi mitigasi namanya. Jadi yang pertama, pencegahan deforestasi tanah mineral. Kedua, pencegahan deforestasi gambut. 3, pencegahan degradasi di wilayah konsesi. Keempat, kita harus perbanyak pembangunan hutan tanaman. Kelima, kita harus menerapkan pengayaan di hutan alam. Keenam, kita terapkan reduce impact logging yang terkait dengan karbon. Tetapi ini saya mau cerita real nih, ketika tentang reduce impact logging. Reduce impact logging itu adalah proses pemanenan kayu dengan volume kayu yang dipanen sama, tetapi karbonnya turun 40-50%. Kenapa bisa begitu? Karena dia pakai teknologi, dia pakai pemilihan lokasi. Jadi misalnya kalau kita mau nebang pohon di depan kita, itu bagaimana yang ditebang itu kemudian hanya di tempat-tempat tertentu, sehingga ngelompok nih misalnya yang ditebangnya tidak satu di sana, satu di sini. Sehingga kalau terlalu berjauhan kan ada jalan yang menghubungkan antar pohon untuk alat berat itu bergerak. Jadi semakin banyak jalan syaratnya kan tentu kan jejak karbonnya kan makin banyak. Nah, kita sekarang terapkan yang namanya reduce impact logging. Memang untuk sementara, mohon maaf, ini kita belum sampai kepada nilai ekonominya. Karena kita baru paksa teman-teman konsesi itu bicara tentang karbonnya, tentang reduce impact-nya, jadi pengurangan dampak terhadap penebangan kayunya. Nilai ekonominya belum kita hitung nih. Sebetulnya kalau mau fair, ya nggak cukup. Harus ada nilai ekonomi. Memang benar secara lingkungan baik, tetapi secara ekonomi perusahaannya baik apa enggak? Ini mungkin kita tahap berikutnya. Kemudian yang ketujuh itu adalah peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang tadinya ditebang misalnya dirotasikan menjadi 10 bidang, kemudian dibikin menjadi 20. Jadi proses pemanen kayunya makin jauh. Ya, yang ke-10, yang ke-8 itu meningkatkan cadangan karbon tanpa rotasi. Jadi misalnya perusahaan sudah punya rencana karya tahunan mau nebang di satu blok tertentu, kemudian dia nggak jadi ditebang. Itu yang ke-9 adalah pengelolaan tata air gambut. Intinya adalah di mana bagaimana kita bisa memperbesar dan memperbanyak proses rewettingnya. Jadi kita bikin namanya sekat-sekat kanal sehingga gambut itu menjadi lebih basah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ke-10 itu kita laksanakan restorasi gambutnya, kita gandeng teman-teman dari BRGM misalnya untuk percepatannya. Kemudian aksi yang ke-11 itu perlindungan area konservasi tinggi. Biasanya ini kita ajak teman-teman dari konservasi sumber daya alam untuk melakukannya, terutama di area-area yang KSA KPA, kawasan suaka alam maupun kawasan perlindungan alam. Yang terakhir adalah pengelolaan mangrove-nya. Jadi apa ini kalau mangrove itu kan bedanya dengan tanah mineral apa sih?
kita menjamin keberhasilannya itu susah. Padahal kita tahu kan mangrove itu kan sangat penting ya. Satu untuk nahan dampak tsunami misalnya, untuk nyaring kadar garam pada laut misalnya. Jadi memang kita harus benar-benar kelola ini mangrove ini gitu loh. Mungkin itu Mbak ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Agus dari pertanyaan terkait program prioritasnya. Kemudian di sini mungkin akan saya bacakan. Jadi kalau dilihat dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu terkait program sigap yang tadi dimention oleh Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait program sigap itu, apakah bisa kita mengakses, kita orang umum, atau harus melalui rekomendasi dari dinas atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu jawab Pak Agus. Jadi untuk sementara sigap sama Simontana itu Bapak Ibu bisa view. Jadi viewer bisa, tapi untuk download nggak bisa. Juga tidak bisa editing. Editingnya nggak bisa, karena yang bisa lakukan hanya produsen data. Untuk editing, yang bisa download hanya orang-orang yang punya perjanjian kerjasama saja yang bisa. Tapi masyarakat bisa viewing gitu loh. Jadi ini sekarang sigap sedang dalam proses mungkin 1-3 bulan ini kita lagi proses updating nanti, updating dan upgrading. Mudah-mudahan jadi lebih baik karena kita akan masukkan yang disebut dengan API. Jadi kita bangun sistem yang bisa menghubungkan sigap dengan sistem-sistem yang lain. Misalnya dengan Simontana, misalnya dengan untuk sistem monitoring hutan, misalnya dengan Sikukuh. Sikukuh itu untuk melihat perkembangan tata batas hutan, dengan Sitaki, dengan Sinergi, dan sistem-sistem yang lain di dalam satu platform yang disebut dengan sigap. Terima kasih. Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia sebagai program manajer di bagian di sigap tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk saat ini aksesnya kita hanya baru bisa melihat, tapi masih dalam proses upgrade agar kita bisa juga mengakses data yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk sesi tanya jawab pada hari ini, karena memang ada keterbatasan waktu dari Pak Agus, juga ada agenda lain. Jadi mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab itu bisa menjadi bahan diskusi antara kita semua. Kita bisa diskusikan pada kesempatan lain atau mungkin di lokasi diskusi lain seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus atas materi dan juga penjelasannya pada hari ini. Kemudian di sini saya izin share screen kembali Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Tadi juga sudah di-mention beberapa hal terkait penutupan lahan. Nah, apabila Bapak Ibu dan teman-teman itu tertarik terkait materi tersebut, tadi juga di-mention terkait analisis deforestasi yang tentu saja berhubungan dengan volume netsing yang tadi dibahas oleh Pak Agus. Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pelatihan yang kami adakan. Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai nanti malam dan ada 3 sesi. Jadi nanti malam, kemudian di hari Sabtu dan di hari Minggu. Untuk pelatihan ini kita akan membahas terkait analisis deforestasi menggunakan citra radar Sentinel-1. Jadi apabila dari Bapak Ibu dan teman-teman ada yang tertarik, mungkin bisa langsung saja menghubungi admin kami atau bisa mengunjungi Instagram kami untuk mengakses pelatihan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga tertarik untuk mengikuti program pelatihan dari GeoAccess Indonesia yang lain, bisa dicek juga di Instagram kami seperti itu. Oke, baik. Untuk webinar pada siang hari ini mungkin kita akan cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah di-share oleh tim kami. Akan saya bantu share kembali untuk presensinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agus atas materinya, atas penjelasannya, dan juga kehadirannya pada siang hari ini di tengah kesibukannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah share, yang sudah join pada webinar siang hari ini. Nantikan webinar GeoAccess Indonesia di bulan-bulan berikutnya, karena pada tiap bulannya kita akan membahas tema-tema yang menarik, yang berbeda tiap bulannya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu, kita akan tutup webinar kita pada siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan juga Pak Agus.